Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan angin segar bagi para penumpang domestik. Pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan bahwa penumpang tidak perlu tes antigen atau PCR bagi warga yang sudah divaksin dosis lengkap. Dalam langkah menuju transisi aktivitas normal, pemerintah masih meminta para pendapat pakar dan ahli, di mana pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, dan darat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 2 dan lengkap atau booster tidak perlu lagi menunjukkan bukti tes antigen ataupun PCR negatif. Tren kasus penyebaran COVID-19 yang kian menurun membuat pemerintah membuat kebijakan baru ini. Adapun ketentuan ini akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam waktu dekat. Dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Pemirsa, sudah ada rekan kami, Ririn Oktaviani di sana. Halo, selamat siang, Ririn. Apakah penerapan tanpa tes PCR atau antigen ini sudah diterapkan per hari ini di sana? Ya, hingga saat ini bahwa aturan terkait PCR dan juga antigen sebagai syarat penerbangan masih berlaku di Bandara Soekarno-Hatta. Nampak petugas masih memeriksa satu persatu, yakni pelaku penerbangan dengan menunjukkan surat PCR dan juga antigen maupun dengan menunjukkan di aplikasi Peduli Lindungi hingga saat ini. Dan memang bahwa Angkasa Pura II sebagai pengelola dari Bandara Soekarno-Hatta masih merujuk pada aturan lama sebelum diterbitkannya surat edaran terbaru. Diketahui bahwa dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 7 Maret kemarin bahwa Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa nantinya untuk perjalanan baik darat, laut, udara bagi para calon penumpang yang sudah melaksanakan vaksinasi secara lengkap, yakni adalah dosis pertama dan juga dosis kedua, tidak perlu lagi untuk menunjukkan PCR dan juga antigen negatif. Namun hasil keputusan tersebut masih tertuang dalam rapat terbatas dan belum dituangkan dalam surat edaran. Oleh karena itu, Angkasa Pura masih menunggu surat edaran tersebut diberlakukan. Jika nantinya surat edaran tersebut telah diberlakukan, maka nantinya akan langsung disebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Aturan baru tersebut namun sudah didengar oleh sebagian calon penumpang yang telah kita wawancarai tadi, bahwa aturan tersebut juga menuai pro dan juga kontra. Bagi para sebagian penumpang menyatakan bahwa menyambut baik aturan tersebut karena mereka telah melakukan vaksinasi secara lengkap sehingga tidak mempersulit adanya penerbangan, dan ada pula yang menyatakan bahwa masih keberatan mengingat saat ini virus corona masih berada di tengah-tengah kita. Luhut juga menambahkan bahwa aturan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian transmisi menuju aktivitas normal. Meski begitu, pemerintah juga akan terus waspada terhadap virus corona yang masih berada di Indonesia, mengingat sebentar lagi juga akan menjelang bulan Ramadan. Terima kasih banyak, Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Lalu pemirsa, lantas apa dasar kebijakan ini dikeluarkan dan bagaimana pengawasannya? Sudah bergabung bersama kami pemirsa Bapak Heri Trianto selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Halo, selamat siang Pak Heri. Ya, halo, selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mas Pram, salam sehat. Ya, sehat selalu Pak Heri. Pak Heri, ini kebijakan baru tanpa PCR antigen ini menuai pro dan kontra. Sebenarnya apa dasar dan alasan kebijakan ini diterbitkan, Pak Heri? Iya, jadi ini dilihat setelah membandingkan data dan perkembangan terakhir dari pandemi, situasi penularan yang memang secara umum kita lihat terjadi tren penurunan yang sangat signifikan gitu ya dari penularan harian. Selain itu juga terjadi tingkat kefatalan yang juga cukup rendah sehingga membuat pemerintah untuk percaya diri untuk mulai melonggarkan aturan terkait mobilitas, juga seiring semakin tingginya tingkat vaksinasi bagi populasi masyarakat Indonesia. Saat ini lebih dari 70% dari target populasi yang harus divaksin itu sudah mendapatkan suntikan 2 kali. Jadi rasanya ini menjadi
bekal sambil kemudian kita secara perlahan bersiap-siap hidup berdampingan dengan COVID-19 yang pada ujungnya adalah menyesuaikan sejumlah regulasi pengaturan mobilitas yang kemarin juga sudah diputuskan oleh Presiden melalui rapat terbatas kabinet. Nah, Pak Heri, ini terkait vaksin sudah lengkap, dosis lengkap ini, meskipun kita ketahui, meskipun sudah divaksin, orang juga bisa terpapar virus Omikron atau virus COVID-19 ini. Nah, ini bagaimana nanti ke depannya? Jadi kita nggak bisa mengetahui dong bagaimana yang positif, bagaimana yang negatif. Iya, benar bahwa vaksinasi itu memang tidak membuat orang 100% kebal terhadap penularan COVID-19. Itu semua kita semua sudah tahu, dan bagaimana cara kita untuk menghindari. Sebagian besar masyarakat juga tahu bahwa harus menjalankan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker misalnya, itu adalah cara kita untuk terhindar dari penularan COVID-19. Nah, kalaupun kemudian tertular, kita juga harus punya tameng kedua ya, pertahanan kedua, yakni tubuh kita sudah memiliki imunitas terhadap virus tersebut secara alami ataupun secara non-alami melalui suntikan vaksin 2 kali, atau bahkan sebagian dari masyarakat Indonesia sekarang sudah mendapatkan booster. Nah, nanti kalau tidak ada pengawasan lebih mengenai tes antigen dan PCR, nanti pengawasannya ke depannya seperti apa, Pak Heri? Iya, juga memang dalam menangani pandemi ini kita berhadapan dengan berbagai macam risiko ya, tinggi dan rendah. Nah, pekerjaan kita sekarang adalah melakukan mitigasi risiko agar tidak terjadi risiko yang buruk tadi, gitu. Jadi memang ini ada risiko juga terjadi kenaikan penularan. Tetapi dengan asumsi bahwa mereka yang tertular ini sudah lengkap menjalani vaksinasi, maka mereka sudah atau tidak perlu memerlukan perawatan rumah sakit, atau mereka hanya bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Ya baik, terima kasih banyak Pak Heri Trianto langsung dari Satgas COVID-19. Semoga dengan adanya pemberlakuan atau pelonggaran dari kebijakan prokes ini tidak terjadi lonjakan kasus lagi, Pak Heri. Terima kasih banyak, Pak Heri.